Puji Tuhan, kita melihat tanda-tanda telah nyata pada akhir-akhir ini, dan biarlah kita mau menjadi penuai-penuai bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata.
Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang telah Kau berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu di dalam ibadah hari Minggu ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang memberikan kepada setiap kami yang mendengarkan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Berikan kemampuan pada kami untuk menangkap suara-Mu ya Tuhan, supaya kami bukan saja sebagai pendengar yang setia, tapi kami juga mampu melakukan, mampu memahami dan melakukan setiap apa yang hendak Engkau sampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, muliakanlah nama-Mu di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak memberikan satu pertanyaan. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan pertanyaan ini sebelum kita lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apakah seorang Kristen bisa otomatis disebut murid Kristus? Sekali lagi saya tanyakan, renungkan dan jawab dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah seorang Kristen bisa otomatis disebut murid Kristus? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, awal gereja mula-mula pengikut Kristus itu lebih banyak disebut murid Kristus. Pada saat itu, pada awalnya mereka tidak disebut Kristen. Bahkan ucapan atau sebutan Kristen itu lebih cenderung kepada sebuah penghinaan karena mereka mengikut Yesus. Mereka lebih banyak disebut murid Kristus. Namun pada perjalanan waktu, ketika orang-orang di sekitarnya melihat gaya hidup yang saleh dari murid-murid Kristus ini, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka memberikan kasih, penghiburan, pengharapan, dan selalu ketika ada mereka, selalu ada kabar baik yang mereka sampaikan. Saat itulah kemudian mereka disebut dengan indahnya, mereka disebut Kristen. Atau Kristen, pengikut Kristus disebut Kristen. Nah, namun pada saat belakangan ini, pada dewasa ini, saya katakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen belum tentu dia murid Kristus. Ya, jangan kaget kalau saya katakan bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu secara otomatis dia disebut murid Kristus. Kalau tidak seperti yang terjadi pada gereja awal, gereja mula-mula, ketika orang-orang yang mengatakan dia mengikut Kristus, tapi dia tidak memiliki gaya hidup Kristus. Seseorang yang tidak mengikuti gaya hidup Kristus, sekalipun dia beragama Kristen, saya katakan dia belum dan bukan menjadi murid Kristus. Karena orang-orang yang menjadi murid Kristus harus memiliki standar dan komitmen sebagai pengikut Kristus. Bagaimana standar, gaya hidup dan komitmen Kristus itu? Tuhan Yesus seumur hidupnya, selama dia memberitakan keberadaannya di dunia ini, dia berkeliling dan selalu membawa kabar baik. Mari kita buka Matius 9 ayat 35. Saya bacakan Matius 9 ayat 35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 9 ayat 35 dengan jelas mengatakan apa yang dilakukan Kristus.
Yesus, Kristus Yesus pada saat itu. Dia berkeliling di desa, di kota, dimanapun dia berada. Dia selalu membawa kabar baik. Dia menginjil, dia memberitakan Injil kerajaan surga. Itu adalah menginjil. Jadi ketika seseorang berkata dia sedang menginjil, sedang memberitakan Kristus, tapi yang dia beritakan adalah dirinya sendiri, kehebatannya, kekuatannya, kemampuannya yang tidak dilandaskan kepada kemampuan yang berasal dari Tuhan, saya katakan dia belum menginjil. Karena orang yang menginjil adalah orang yang berkeliling dari desa ke kota secara aktif. Dia memberitakan kabar baik. Kabar baik bisa berarti di mana ada orang-orang yang sakit, mereka disembuhkan karena doa-doa, karena tumpangan tangan, karena kesaksian orang yang memberitakan Injil. Kabar baik bisa berarti ketika orang sudah kehilangan harapan, sudah berputus asa, orang-orang yang disebut murid Kristus itu hadir untuk memberikan pengetahuan, memberikan satu kebenaran bahwa masih ada harapan di dalam Kristus. Ketika orang di sekitarnya sudah mengalami kehancuran atau diambang kehancuran, orang-orang yang disebut murid Kristus itu datang dan berkata, masih ada harapan. Ketika Yesus hadir dalam hidup mereka, mereka bisa dipulihkan. Ketika seseorang mengalami rumah tangga, perekonomian dalam rumah tangga, dalam kehidupannya sudah porak-poranda, sudah diambang kehancuran, di dalam krisis, mereka, murid Kristus datang untuk memberitakan ada pemulihan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi pertanyaannya, apakah masih relevan pada zaman sekarang, apalagi dalam masa pandemi COVID ini, bahwa orang Kristen harus keliling memberitakan Injil di desa dan kota. Masa pandemik, bukankah kita harus ada di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana? Kalau nggak penting, kalau nggak urgent, nggak usah kemana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk memberitakan kabar baik, tidak ada alasan untuk menginjil. Dengan jari-jari kita bisa kemana-mana. Bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita yang ada di sini di Indonesia, di Bekasi mungkin, kita bahkan bisa memberitakan kabar baik dengan jari-jari kita kepada orang di seberang benua. Tidak perlu naik pesawat, tidak perlu butuh ongkos, cuma jari-jari kita yang memberitakan kabar baik. Dari satu medsos, mungkin Instagram, mungkin Facebook, mungkin TikTok, mungkin semua medsos yang engkau ikuti, yang engkau bahkan WhatsApp atau apa aja yang engkau lakukan, engkau bisa memberitakan kabar baik. Beritakan hal-hal yang menguatkan iman, beritakan hal-hal yang membuat orang bersemangat, dipulihkan, bukan malah putus asa, bukan malah orang itu mengalami kesedihan, tetapi orang semakin dibangkitkan imannya karena engkau hadir melalui apa yang engkau bagikan kepada mereka. Nah, yang berikutnya adalah ketika dikatakan seorang memiliki gaya hidup Kristus, mau nggak mau kita seperti di dalam Matius 9 ayat 35 ini dikatakan demikian, Yesus berkeliling dan mengajar. Ketika kita memberitakan Injil, mengajak orang percaya dan memberikan kabar baik, kita harus mau nggak mau kita mengajar. Dan orang yang mengajar tidak lepas dari senjata atau tepatnya alat yang dia miliki, yaitu 3 hal Bapak Ibu Saudara yang dia miliki, yaitu yang pertama pengetahuan. Kalau engkau mau mengajar, engkau harus memiliki pengetahuan apa yang engkau ajarkan. Ketika seseorang misalnya dia mau mengajar matematika, gak mungkin kan dia gak punya pengetahuan matematika. Atau seseorang mau mengajar masak, oke sekarang yang sedang viral misalnya ayam Coca-Cola, paling gak dia punya pengetahuan ayam Coca-Cola itu ayamnya diapain, punya pengetahuan akan apa yang harus diajarkan. Itu yang utama. Kita harus tahu apa yang harus kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk membawa mereka menerima kabar baik. Dan satu-satunya pengetahuan kita bukan datangnya dari sekolah Alkitab,
Bukan datangnya dari sekolah online kita belajar tentang firman Tuhan, lulus punya sertifikat. Memang itu baik, tapi lebih dari itu. Pengetahuan yang kita terima adalah pengetahuan kabar baik dari firman Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selain pengetahuan yang kita terima, yaitu firman Tuhan yang kita terima setiap hari, kita juga harus menghidupi, percaya, dan sungguh-sungguh melakukan apa yang mau kita ajarkan. Selanjutnya, ketika kita mau menjadi pengajar dan memiliki gaya hidup Kristus, kita harus memiliki lidah. Tentu saja orang mengajar dengan lidahnya. Nah, kita lihat dulu Yesaya 50 ayat 4. Ya, saya akan bacakan Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, ini perhatikan. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi seseorang ketika hendak memberitakan kabar baik, dia harus mempertajam pendengarannya dengan firman yang dia baca, dia renungkan. Nah, yang menarik adalah Yesaya 50 ayat 4a berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Untuk mengajar kita membutuhkan lidah. Nah, yang seringkali saya terusi dengan pertanyaan begini, kenapa ya disebut lidah seorang murid? Kenapa nggak disebut lidah seorang guru? Bukankah seseorang yang mengajar itu yang namanya guru, tetapi kenapa disebut lidah seorang murid? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau ingin memberitakan Kristus, beda dengan memberitakan teori tentang Yesus itu siapa. Tetapi memberitakan Kristus itu adalah engkau sendiri menjadi murid terlebih dahulu, baru engkau bisa mengajar. Menjadi murid bicara mengenai seseorang yang memiliki kerendahan hati karena mau belajar. Kalau murid berkata, aku udah ngerti, aku tidak perlu belajar, kamu tidak akan pernah bisa lulus. Kalau engkau berkata, aku sudah bisa, aku tidak perlu belajar, kamu nggak akan bisa lulus selama-lamanya. Begitupun seorang murid dikatakan dia nggak hanya rendah hati untuk mau belajar, dia harus mau belajar terus-menerus dan taat terus-menerus. Bahkan ketika lulus dia menjadi guru, menjadi pemimpin, menjadi apa aja, dia tetap harus memiliki 3 hal ini: rendah hati, taat, dan belajar seumur hidupnya. Maka tepat sekali dikatakan, ketika engkau ingin memiliki gaya hidup Kristen, standar gaya hidup Kristen, supaya engkau bisa memberitakan kabar baik, engkau pun harus memiliki lidah seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita memiliki standar dan komitmen sebagai murid Kristus, agar setiap di mana kita berada, di mana hadir dengan medsos kita melalui handphone kita, di saat itu ada kabar baik, sehingga mereka bisa menyebut indahnya menjadi orang Kristen. Itulah yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala mengucap syukur untuk firman.